Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bunda Mutaha Channel. Kali ini akan saya lanjutkan bagian 3 materi yang berjudul membersamai anak dalam ibadah puasa. Disimak ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam Ramadan. Ya Bu Hertin ya. Yang penting kembali lagi kita percaya sama Allah, kekuatan itu di tangan Allah ya. Jadi kekuatan itu berasal dari Allah. Ya, jadi walaupun sudah lewat masa golden age-nya, yang penting kita percaya bahwa anak kita bisa, mampu, dan kita juga tetap harus sabar ya Bu Hertin ya. Walaupun udah remaja gitu. Iya, apalagi ngadepin anak remaja. Iya. Di-stres lagi. Udah bisa jawab ya. Bener banget. Baik, terima kasih Pak Adeng pertanyaannya. Ini saya selang-seling boleh ya sama tadi titipan pertanyaan ya. Jadi begini Bu Hertin, ini kalau tadi disebutkan kita harus memilih sejak dini. Nah, cuman ternyata ada beberapa orang yang mungkin antara suami dan istri ini berbeda pandangan. Ada yang mikir tadi kan, ntar aja deh, masih nanti aja, anak masih TK gitu, ntar aja SD atau SMP. Sebetulnya ini lebih ke komitmen sih, gimana cara mengkomunikasikan atau menyatukan visi, terutama kayak misalnya nenek gitu ya. Kalau nenek kan tadi udah disebut sedikit ya, tapi belum dijelasin tuh gimana cara memenangkan hati nenek biar tidak tersinggung juga, tapi juga bisa mendukung gitu proses dari anak. Bagaimana ya? Ya, jadi salah satu hal yang sangat penting itu adalah satu suara dengan pasangan. Ya, jadi kalau sering disebut sama suami saya tuh, suami istri tuh kayak sepatu. Jadi harus kalau cuma satu jadi pincang. Jadi memang harus seirama, sejalan. Jadi kalau jalan itu, kalau suami istri itu satu irama, itu akan jalannya jadi benar gitu ya. Sehingga kalau ada beda-beda pendapat gini, ngobrol Pak, Bu. Ngobrolnya yang kondusif, yang produktif. Jangan pakai emosi, jangan pakai marah-marah. Ngobrol. Contoh ya, misalnya ini anak kita umur 4 tahun nih. Kita mau latih, dia mau mulai puasa nggak tahun ini? Mau kita latih nggak mulai puasa tahun ini? Itu diobrolin, gitu. Nanti misalnya ya beda pendapat, menurut saya sih ya, sepanjang kita ngobrolnya itu produktif, akan ketemu kok gimana ininya. Termasuk ngomong sama orang tua, sama ibu, nenek, kakeknya anak-anak. Itu juga termasuk yang skill yang harus kita punya, gitu ya. Kita ngasih tahu. Kalau saya biasanya kalau menghadapi mamah saya itu ngomongnya gini, Mam, kan kakak sama Mas Dedi kan nggak mungkin nyelakain anak sendiri. Ya tapi kan itu cucu mama gitu, nanti bilang, ya kan nggak mungkin dong kakak nyelakain anak sendiri. Nanti kalau misalnya anaknya, masa kakak juga nggak mau anak kakak kenapa-napa. Biasanya sih mama ngerti kalau kayak gitu ya. Paling nanti kalau ada apa-apa ya ditunjuk-tunjuk, nggak apa-apa lah, dijalanin aja. Kan cara komunikasi itu skill kita menghadapi orang tua, menghadapi pasangan. Tapi memang harusnya sih kompak dulu, satu suara. Jadi jangan pas di depan anak bapaknya ngomong apa, ibunya ngomong apa, itu agak sebagai tim agak kurang oke gitu ya kalau kita beda-beda. Jadi memang kita ngobrol dulu lah di tempat tidur lah ya, ngobrol dulu di kamar supaya pada saat menghadapi anak itu kita udah satu suara. Kira-kira. Terima kasih. Berarti bagaimana, mungkin ada yang mau menanggapi itu, ada tanya terkait ini? Oke. Sambil saya ini ya Bu Hertin ya. Jadi sebetulnya itu bagian dari kesiapan mental kita ya. Kalau yang namanya mau melatih anak untuk berpuasa, itu selain kita harus siap mental membangunkan, jangan malas, itu juga siap mental ya menghadapi mungkin ada kesepakatan dalam cara melatih.
Cuma memang harus nggak boleh dipaksain gitu aja ya Bu RT. Iya sayang. Oke. Maaf ya, anak saya jatuh katanya. Laporan katanya dia. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu Hertin. Jadi ada anak, menanyakan, ada seorang orang tua menanyakan bagaimana cara memberitahu anak nih kalau misalnya pas lagi puasa dia lagi dalam proses berpuasa, tapi suka nyiumin makanan gitu. Ya wajar ya, atau mungkin kadang suka buka tutup kulkas, atau tadi kan dibilang apa pura-pura wudhu tapi nelen. Nah itu yang tepat gimana ya, ngasih tahu biar dia nggak trauma juga tapi juga dia paham gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau Pura-pura nggak lihat aja gitu, pura-pura nggak lihat aja. ya enggak, ya kita nggak bisa maksudnya tidak perlu ditekan. Kalau anak melakukan itu ya berarti dia normal lah gitu ya. Misalnya jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu keras juga gitu ya, mengeset ekspektasi kita gitu ya. Dalam proses anak belajar, terus ada yang dia begitu-begitu, nggak apa-apa. Kalau saya sih, menurut saya ya, biarin aja. Dia buka kulkas gitu ya, palanya ditaruh di kulkas. Anak saya itu muter jam, sambil merengut muter jam ke jam 6. Nanti dia pasang waker jam 6 di set jam 6, terus dia putar jamnya ke jam 6, dia bunyi. Itu udah azan gitu. Kan ya kalau pakai emosi nyebelin kan ya. Terus belum dia nyusun kulkas, masukin palanya ke freezer segala macam ya. Enggak apa-apa. Ya diambil lucu-lucuan aja kalau saya sih ya. Maksudnya anak itu nyium-nyium makanan, it's okay. Kan namanya juga lapar kan. Kita juga sebenarnya seneng kan. Cuman nanti sambil ngobrol, ada kesempatan yang lagi loose, anak lagi santai, kita masukin deh tuh ilmu. Apa sih syarat sahnya puasa, apa sih yang membatalkan puasa, apa sih yang seharusnya kita lakukan pada saat lagi puasa. Tapi bukan pada saat kejadian terus kita ngomel gitu ya, itu nggak masuk. Tapi pada saat anak lagi santai, anak lagi kenyang, anak lagi nggak ngantuk, ngobrol lah kita, masukin ilmunya. Jadi kita selalu siap gitu, amunisi di kepala kita mau ngomong apa nih sama anak pada saat anak lagi enak suasana hatinya. Kalau anak lagi puasa, lagi lapar, lagi haus, kita omelin, nggak bakalan masuk. Jadi dan malah dia nanti malah jadi sebel ya kalau misalnya dilarang gitu, jadi kayak banyak aturan, jadi kesel. Iya, malah nyolot sama kita, jadi kontraproduktif. Gitu. Baik. Saya baca nih ada yang ini ya, bagaimana untuk seorang ibu yang jauh dari anak-anak. Nah, ini baru saya mau baca nih. Ini ada beberapa sih Bu yang menanyakan tentang bagaimana cara membersamai anak berpuasa yang jauh dari pantauan orang tuanya. Dan karena ya gimana ya, kalau jauh itu paling sebatas telepon atau WA gitu. Kadang-kadang orang tua apalagi ibu-ibu ya suka khawatir. Cuman nih katanya, saya ingat kata-kata Prof. Dedi, kita tuh harus husnuzon, jangan suhuzon. Nah, apakah langkah itu sudah betul Bu Hertin? Betul. Jadi anak puasa jauh itu pada saat berpuasa anak jauh itu saya bisa bayangin Bu, bisa bayangin dan bisa berempati. Anak saya yang nomor 1 kan udah jauh ya, udah boarding di Singapura. Jadi saya juga bahasa Sundanya tuh melang, bahasa apa sih melang tuh, was-was, khawatir ya, khawatir gitu. Gimana dia sahurnya ya, gimana ngajinya ya, murojaahnya gimana, nanti buka puasanya kapan, aduh kayaknya puasa tuh Ramadan nggak nyampe ke Singapura nih gitu. Ada gitu kepikiran. Cuman saya kembalikan lagi bahwa puasa ini perintahnya Allah, anak itu yang jagain juga bukan kita, yang jagain itu Allah. Jadi Allah pasti akan ngasih solusinya. Kita itu tugasnya itu jagain koridor-koridornya aja. Jadi kalau ibu lewat WhatsApp, lewat telepon, itu udah bener kok. Ya memang cuman itu yang bisa kita lakukan. Sisanya kita titipin ke Allah aja. Sekarang gini, anak juga misalnya di rumah, tidak jauh dari kita. Tapi pada saat anak itu keluar rumah, ke sekolah, berangkat ke sekolah, kita juga udah nggak bisa ngapa-ngapain anak itu ngapain. Dunia di ujung jempol dia. Informasi semua masuk dari jempol dia.
orang yang mempengaruhi dia bisa siapa aja, bukan cuma kita, bukan cuma gurunya, sehingga sebenarnya kita tidak punya kontrol apa-apa terhadap anak kita, baik jauh maupun dekat. Jadi mau jauh mau dekat sebenarnya kita nggak punya kontrol apa-apa terhadap anak kita. Jadi mungkin mindset kita aja yang dirubah, bahwa anak itu punya Allah, yang memberikan perintah ini juga Allah, yang akan jagain dia ya Allah. Jadi kita serahkan, kita titipkan 100% ke Allah. Jadi kita titipkan lewat doa, kita yang usaha-usaha manusiawi yang kita lakukan itu ya dengan mengontrol lewat telepon, lewat WhatsApp, nyediain apa ya. Saya kemarin sampai ngirimin rice cooker ke Singapura, terus ketawain sama ayahnya, karena apaan sih, kayak sekolah di mana aja dikirimin rice cooker. Ya sebenarnya sih itu dia bisa pecahkan sendiri juga masalahnya. Jadi saya pikir kembalikan aja bahwa anak itu bukan punya kita, anak itu punya Allah. Allah juga yang ngasih perintah ini, so it's gonna be okay, all is well, gitu. Oke. Mungkin itu lebih ringan ke kitanya sebagai orang tua, tapi saya bisa pahami kok Bu, benar-benar bisa paham dan ikut berempati. Dan sugesti ke diri sendiri biar nggak terlalu over panik tuh harus banget ya Bu Hertin ya. Oh iya, betul. Benar. Ya emang kita tuh harus banyak ngobrol kok, sama kalau saya merasa kita banyak ngobrol sama Allah itu membuat kita lebih tenang gitu. Ngobrol aja seperti kita lagi curhat ya, daripada curhat ke orang, mendingan curhat aja ke Allah gitu. Kita emang terus kita mensugesti diri bahwa it's okay, it's gonna be okay. Anak saya itu akan baik-baik aja. Itu akan menolong. Jadi Ya, mensugesti diri sendiri itu penting. Ya, apalagi soalnya kalau kita Iya. Ini termasuk yang anak saya harus tetap di kos. Iya, sama. nah, Jadi kesadaran bahwa anak dekat, anak jauh itu tetap kita tidak punya kontrol terhadap dirinya, itu harus kita tanemin gitu. Anak itu dekat, jauh sama aja. Memang itu semua kontrolnya, kendalinya itu ada di kekuasaannya Allah, bukan di kekuasaan kita. ya. Oke. Karena kalau misalnya kita selalu suzon terus, itu juga jadi nanti impact-nya atau akibatnya jadi nggak baik ya buat anak. Kalau kita berpikir negatif kan bawaannya nuduh terus, padahal anak-anaknya juga cuma tidur gitu. Jadi jatuhnya malah bisa nggak sih membuat anak tuh jadi malah membangkang kalau kita tuh terlalu banyak mengekang atau banyak aturan gitu Bu? Ya, kita tanya aja sama diri kita sendiri. Kalau kita digituin sama orang tua kita bawa anak mau ngapain? Apalagi Iya. anak remaja. Ya, dia makin udah gitu kita harus kenal ya karakter anak ya. Pada saat anak kita kenal karakter anak, ada anak yang makin ditekan, makin dia bangkang. Makin dia tekan, makin ditekan, makin dia rebel. Ada yang modelnya begitu. Kalau yang modelnya begitu, terus kita nggak kenal sama anak kita, terus kita tekan terus, ini kan jadi malah jadi ruginya di kita. Jadi kalau mau memperlakukan anak itu, tanya ke diri kita sendiri, kita mau nggak digituin gitu. Jadi jangan jangan terus neken gitu ya. Ya kita tahu lah kapan tarik, kapan ulur, Baik Bu. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya lagi. Boleh dipersilakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan seputar dengan bagaimana kita membersamai anak berpuasa. Boleh langsung diaktifkan ini ya, audionya kalau mau ada yang tanyain. Nah, sambil menunggu kayaknya, oke, kita sambil menunggu dulu. Ini ada pertanyaan lagi Bu Hertin. Jadi ini ada seorang ibu atau seorang bapak yang punya putri usianya 13 tahun. Nah, ini biasa lah ya, anak umur segini tuh agen remaja nanggung. Karena dibilang katanya di sini dia tuh malas untuk bayar hutang puasa. Padahal kan sudah umur segitu sudah paham ya tentang bagaimana hutang puasa. Kemudian kalau udah mepet-mepet ke Ramadan nih baru dibayar. Itu pun harus diancam-ancam dulu, dipakai nada keras gitu selaku bundanya. Jadi caranya sih sebetulnya sekarang katanya saya sedang membersamai dia membayar hutang puasa dengan cara berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, tapi memang gimana nih tipsnya untuk menghadapi atau memotivasi putri saya yang ya anak umur segini sih ya Bu Hertin ya, banyak alasan gitu. Terus banyak alasan bayar hutang puasa, nanti aja bayarnya karena takut sakit, lemes nih, apa gitu. Nah yang kayak gini-gini gimana tuh ya Bu Hertin? Ya, itu emang umur-umur challenging, itu umur dewasa muda ya. Padahal udah punya kewajiban, karena biasanya umur segitu udah haid. Jadi udah dosa kan? Kalau iya betul. Ya, jadi kalau saya nomor 1 itu ilmu. Jadi yang harus diasup ke anaknya itu ilmunya, hukumnya gimana, sehingga dia tahu tanggung jawab dia itu pada saat dia haid
berarti itu adalah titik batas, dia tidak lagi ibadah-ibadah dia dan dosa-dosa dia tidak lagi ditanggung oleh orang tuanya, sehingga tapi dia tanggung sendiri. Itu dulu, cut off itu dulu. Kemudian termasuk puasa. Jadi ada bedanya ketika anak yang belum balik dengan anak yang sudah balik. Kalau di urusan puasa, kalau yang belum balik dia nggak bayar, ya masih nggak apa-apa lah gitu ya. Sehingga ilmunya diasup dulu, Terus keputusan ibu tadi untuk ikutan puasa barengan itu oke banget, karena memang anak itu nggak mau sendirian. Anak ngafal Quran, maunya ditemenin, maunya kita ngafal juga. Jadi memang ya prinsip you are not alone itu berlaku dalam parenting. Jadi kalau misalnya tahun depan nih, nanti abis Ramadan yang ini kan nanti ada utang lagi tuh. Nah itu mungkin diajakinnya jangan pas Sya'ban, jangan sampai Sya'ban gitu. Jadi mulai dari puasa pas abis puasa kan badannya masih, abis Ramadan badannya masih biasa, pas puasa Syawal, ibunya puasa Syawal, anaknya sambil bayar misalnya, diajakin barengnya tuh mulai dari puasa Syawal. Saya kan kita punya banyak momentum-momentum puasa sunnah yang penting ya, yang bisa kita ajakin untuk itu. Tapi intinya sih emang anak itu harus diasup dulu ilmunya, karena kalau dia nggak ngerti ya dia nggak akan mau gitu. Tapi kalau dia tahu apa sih hukumannya, apa sih ganjarannya, ya harusnya sih dia akan mengerti ya, suatu saat dia akan mengerti gitu. Emang kalau banyak alasan mah itu udah standar lah, kita juga dulu umur segitu banyak alasan. Baik, jadi kembali lagi ya, kita harus sabar-sabar ya menghadapi anak umur segitu, sabar. Jangan emosi. Padahal ya jangan lupa ingat-ingat zaman dulu kita remaja nanggung juga kayak gimana, bener. Belinnya. Bener. Terus bahkan kalau biasanya yang bandel-bandel nih tipsnya lebih banyak sih Bu Ertin. Yang dulu bandelnya lebih bandel daripada anaknya pasti udah tahu. Iya bener. Ya, dan kalau saya kalau udah agak punya tips itu bacain sholawat khusus untuk anak yang kita lagi, misalnya kita kepikiran, ini anak kenapa ya kok senangnya hobinya tidur gitu ya, kok kurang gitu ininya, eagerness untuk ininya. Kita punya satu misi nih, misalnya ke anak ini, kirimin sholawat. Jadi misalnya kita ngeset 1000 sholawat saya hari ini itu untuk anak saya yang ini. Itu saya lakukan sih dari dulu. Itu atau waktu mereka masih pada kecil, itu pas sambil tidur, itu sambil diusap, disolawatin, sambil kita ngomong sama Allah gitu, kita maunya apa? Ya Allah biar ngomongnya lembut, ya Allah biar hatinya lembut, biar ngomongnya lembut. Apa yang kita mau sama anak kita? Biar nggak banyak bantah ya Allah, biar nggak banyak bantah. Saya kirim 100 sholawat ya Allah ini untuk anak saya. Saya pikir tidak pernah ada yang tertolak. Menurut saya sih, saya yakin banget nggak akan ada yang tertolak. Misalnya belum langsung besoknya simsalabim abrakadabra anaknya tiba-tiba lembut, tapi pasti ada. Pasti suatu saat akan ada hasilnya. Ya kita ngomongnya sama yang punya gitu. Jangan kita omelin terus juga percuma sih, Mbak Tia, bener deh. Iya bener. Deh, capek hati juga, iya bener. Ya, kadang-kadang saya belum ngomel aja udah capek. Baru mikirin reaksinya bakal begini nih. Iya bener. Karena udah kebayang dia bakal jawab apa gitu, jadi ya udah gitulah. Luar biasa. Tapi kalau habis gitu biasanya saya telepon mama saya, "Ma, kakak minta maaf ya," gitu. Oh gitu. Oh berarti betul. Pertama minta maaf dulu sama orang tua biar dimudahkan untuk mengurus anak gitu betul. ya. Tapi emang itu betul. Saya kadang-kadang gini, jangan-jangan gue mentok kayak gini mungkin karena gue dulu kayak gini nih. Berarti saya telepon mama, "Ma, minta maaf ya." Mama juga udah tahu tuh, biasanya karena saya lagi mentok atas sesuatu, terus saya itu solusinya gitu. Oh, iya. Oh benar itu juga. tipsnya mungkin dari saya ada 2 tuh. Jadi yang pertama bacain sholawat khusus buat anak yang terus kita mau apa. Kedua minta maaf sama orang tua, makanya mumpung orang tua masih ada, terus sayang. Dan juga mau minta maaf sama orang tua. Saya tulis dulu ini biar ini penting banget tipsnya nih. Ini ada yang nanya sambil saya baca ya. Iya silakan. Saya punya anak usia 4 tahun,
umur berapa kita ngajarin. Tadi saya udah sempat singgung ya di materi tadi. Jadi nggak ada waktu, nggak ada batasan waktu sebenarnya. Sesiapnya ibu, sesiapnya anak, sesiapnya ayah. Tapi kalau sudah mulai bisa, kalau saya sih patokan dasarnya kalau sudah mulai bisa diajak komunikasi, libatkan. Kalau dia udah mulai bisa tektok ngomong, libatkan. Libatkannya mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks, tapi bapak sama ibunya yang nentuin. Mau takarannya gimana, nggak usah lihat anak orang. Aduh, anak tetangga tuh puasanya udah full. Nggak usah dilihat anak orang, bener. Kita lihat anak kita aja. Dan nggak menghasilkan apa-apa sih ngeliatin anak orang gitu. Dan nggak perlu juga kita ngomong sama anak kita gini, tuh lihat tuh sepupu kamu tuh udah bisa, nggak perlu begitu. Bukan itu cara memotivasi anak, bukan dengan membandingkan. Atau kakak tuh dulu ya, kakak kamu tuh umur segini tuh puasanya udah penuh, nggak kayak kamu. Nggak perlu ngomong begitu, beneran, itu tidak perlu. Jadi ya be kreatif aja untuk masing-masing anak. Anaknya makin banyak ya harus makin kreatif bapak ibu gitu. Itu tanggung jawab ya, jangan cuma punya anak banyak nggak mau tanggung jawab. Benar, tanggung jawab, jangan mau rezeki. Pak Bambang ketawa-tawa, Pak Bambang. Oh iya, ini sambil ada yang mau tanya lagi boleh loh, lewat chat juga boleh, kemudian juga mau tanya langsung boleh. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin cerita juga boleh ya. Boleh Pak ya? Bambang, Pak Bambang nih, Pak Bambang nih. Saya colek dikit langsung Pak Bambang pengen nanya nih. Silakan Pak Bambang. Tadi kan sudah disebutkan perlu pembagian tugas dan kerjasama antara ayah dan ibu untuk mengkondisikan suatu keluarga. Jadi mungkin sebelum memasuki masa Ramadan udah dirancang, direncanakan nanti kalau begini, ini begini, nanti situasi begini. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana kalau tiba-tiba suatu saat kita mengalami sesuatu yang tidak terduga gitu, untuk siapa yang harus di depan untuk mengatasi sesuatu hal yang tak terduga itu gitu, supaya kondisinya tetap kondusif gitu. Maksudnya tidak terduga seperti apa ya Pak? Ya misalnya ada tamu rame bawa makanan, padahal itu orangnya tidak dewasa, atau ya salah satu contohnya begitu, atau kejadian di luar rumah yang kemudian dilihat gitu. Terus siapa yang kita harus bagaimana, atau siapa yang harus mengatasi hal itu gitu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya betul, itu sangat membumi karena itu sering kejadian. Kitanya udah susah-susah, nggak taunya terus dari luar ada yang melakukan sesuatu yang tidak sama dengan rencana kita gitu ya. Siapa yang menghadapi? Kalau biasanya di setiap keluarga itu secara natural itu ada kebiasaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Ketika ada kejadian-kejadian seperti itu yang maju di depan siapa? Biasanya sih itu secara natural udah terbentuk. Ada yang di keluarga-keluarga itu harus ayahnya. Kalau bapaknya belum ngomong, yang lain belum selesai gitu urusannya. Ada yang bapaknya mungkin kalem, diam, ibunya yang ini. Jadi itu sih sebenarnya disepakati bersama aja, secara konsensus aja gitu ya. Siapa? Kalau di keluarga saya itu untuk ngomong yang hal-hal yang sifatnya akademik itu sama saya. Tapi kalau yang ngomong yang sifatnya non akademik, spiritual dan segala macam itu pembagiannya secara tidak sengaja, secara natural itu terbaginya seperti itu sama ayahnya. Jadi lihat nih kasusnya terjadinya kasus apa. Kalau kasusnya ini kasus lebih ke hal-hal yang sifatnya spiritual, ya berarti yang ngomong ayahnya. Tapi kalau yang hal-hal yang sifatnya akademik gitu ya, itu lebih banyak saya yang ngomong. Ayahnya cuma mendampingi. Atau sebaliknya, ketika ayahnya ngomong, saya cuma mendampingi, nggak banyak ngomong. Jadi itu sih seiring berjalannya waktu biasanya sih itu ada pembagian yang langsung secara natural terbagi gitu ya. Tapi intinya tapi intinya sih siapapun yang menghadapi ya jangan emosi, jangan nyolot. Ya ingat tadi ya, percuma anak kita dinyolotin itu percuma gitu. Ya. Harus tenang
tenang ya. Terus Ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana Pak Bambang? Sudah cukup? Oh iya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena ternyata banyak sekali yang bertanya. Jadi ini mau tanya, Bu Hertin, sejak usia berapa tahun anak boleh mulai menghafal Al-Quran? Tadi kan salah satu intens tadarusan. Kemudian di sini juga tadi ada yang bertanya juga tentang sudah mulai berpuasa, tapi pengen banget gitu. Di Ramadan selanjutnya itu sholat tahajud dan tilawahnya tuh makin baik gitu, dan khatam lebih banyak. Nah ini kan masih satu alur ya. Bagaimana Bu Hertin tips untuk yang ini? Yang tadi itu dulu, yang udah mulai puasa tapi gimana supaya tadarusnya makin banyak gitu ya. Ya. Kalau saya pernah bikin program untuk anak saya yang kedua. Kalau anak saya yang pertama itu setiap Ramadan dia udah ngeset sendiri. Saya tanya, jadi sebelum masuk Ramadan itu biasanya ayahnya sama saya udah nanya, kakak Ramadan ini targetnya apa? 2 kali hatam, sehari 2 juz gitu. Itu dia sendiri yang ngeset, ya karena udah besar. Yang kecil, yang nomor 2 waktu itu belum bisa nih kayak gini. Akhirnya kita bikinin. Kalau gitu setengah juz abis subuh, setengah juz abis asar misalnya. Jadi kita tanggal jadi Ramadan selesai, adek hatam. Itu kita yang bikinin. Ya, jadi ngobrol sih, intinya ngobrol sama anak. Jadi kalau anak itu udah cukup besar, minta dia bikin program Ramadan. Oh, nanti malam dibahas ya sama Pak Dedi ya. Ada materi ya Pak Sani ya. Program Ramadan, mungkin nanti sekalian aja tanyain kalau program Ramadannya sekalian buat anak gimana gitu. Malah nitip pertanyaan sekalian buat Pak Dedi. Gitu. Jadi ngobrol aja sama anak itu. Jadi biar ini kan puasanya udah, sekali lagi asupan ilmu ya. Kalau kita tuh kita banyak banget nih ini salah satu percakapan meja makan saya tadi siang. Itu waktu anak saya yang kecil, yang bungsu nanya gini, "Ntar kalau Aik lapar gimana?" Kita udah mulai ngomongin Ramadan terus nih, udah dari seminggu terakhir ini kita ngomongin Ramadan terus, soalnya ini menyongsong anak ini puasa lagi kan gitu, sesuatu yang berat gitu buat dia yang kecil. "Ntar kalau Aik lapar gimana?" Kakaknya yang jawab, Aik tahu nggak kapan lagi kita tidur itu dikasih pahala kalau bukan pas puasa. Jadi kalau nanti lapar tidur gitu. Itu pembicaraan seperti itu dibangun di keluarga sejak sebelum Ramadan, sehingga anak itu punya excitement gitu menyambut Ramadan dengan versi masing-masing. Yang gede mungkin bikin program, yang kecil menyiapkan mental gitu ya. Jadi ngobrol, jadikan ini sebagai satu excitement, satu kegembiraan yang akan kita akan memasuki satu episode yang sangat luar biasa. Jadi sayang kalau kita nggak gembira gitu menyambutnya. Itu ya kira-kira. Nah, tentang menghafal Quran ini mungkin nanti harus sesi sendiri karena agak panjang, tapi intinya menghafal Quran itu boleh sejak kapan? Boleh sejak lahir, Bu. Katanya sih begitu. Jadi kalau pengalaman anak saya yang pertama itu dari di kandungan itu sudah ada programnya, jadi ibunya yang ngaji, ibunya hatam setiap bulan. Kemudian dia pada saat bayi itu dia tidak mendengarkan yang lain kecuali dengerin murotal terus. Ya itu sih ala kami gitu ya, yang ini keluarga-keluarga lain banyak banget yang lebih jago, lebih berhasil dalam hal ini gitu, dan setiap orang mungkin programnya beda-beda. Tapi intinya sejak sangat kecil, sejak sedini mungkin itu bisa gitu. Tapi ada juga kok yang baru kliknya itu salah satu putranya Agim ya kalau nggak salah ya, baru SMP dia mulainya tapi langsung hafiz gitu 30 juz. Jadi memang setiap anak momentumnya beda-beda ya, kita kenali, kita fasilitasi, kita tugasnya cuma itu, bukan maksa. Kalau maksa belum tentu juga itu yang benar soalnya gitu. Baik Bu Hertin. Nah ini ada pertanyaan juga, sebetulnya tadi sudah dijawab ya, bagaimana cara memberikan pemahaman wajib berpuasa dengan karakter yang berbeda. Lebih tepatnya harus sabar dan harus detail ya untuk mengenal karakter masing-masing anak. Ya ini kan ada yang menjelang dewasa anaknya, mungkin yang satu menjelang dewasa, yang satu, nah itu jadi memang kita treat
treat anak itu jangan jangan anak itu dijadiin mass product. Walaupun satu pabrik, bapak ibunya sama, kan karakternya beda. Jadi kita kenali anak kita satu-satu, kita treat mereka sesuai karakternya. Jadi yang udah lebih besar, kasih pendekatannya mungkin beda sama yang lebih kecil. Ya seperti tadi ya saya cerita ya. Jadi anak yang saya yang lebih besar itu kita tinggal nanya, kakak targetnya apa gitu. Tapi ketika ngomong sama yang nomor 2 itu mungkin nggak bisa saya ngomong targetnya apa, dia nggak bisa ngeset sendiri, harus kita bantu gitu. Jadi memang termasuk gimana kita ngasih pemahaman tentang wajibnya berpuasa itu juga ke anak yang umur 6 tahun sama ke anak umur 9 tahun mungkin beda. Kalau anak 9 tahun kita bisa mulai dengan membuka Quran, baca terjemahnya. Ini ternyata ada di Quran loh. Kita bisa, kalau anak 6 tahun ya dikacangin kita pakai cara kayak gitu. Mungkin kita pakai video, tentang puasa, kan ada puasa yuk apalah gitu ya, video-video itu mungkin lebih masuk dengan cara-cara seperti itu. Jadi ya emang balik lagi kreatifnya kita. Iya, baik. Terima kasih. Itu ada bagus. Gimana tips membangunkan anak untuk sahur? Ya, oh iya betul nih terlewat nih. Betul. Ya. Tipsnya nih. Gimana Bu Ertin? Kalau nggak salah, Pak Deddy pernah nulis di blognya ya. Saya agak lupa ya. Tapi saya pernah baca tulisan beliau itu membangunkan anak sebelum tidur. Nanti dicari aja deh. Dicari deh artikelnya. Tapi itu salah satu artikel membangunkan anak sebelum sahur. Jadi gimana? Sebelum sahur, sebelum tidur. Belum tidur. Jadi gimana anak itu kita sugesti untuk bangun itu dari sebelum tidur, gitu. Jadi biasanya sebelum tidur itu ngobrol sama anak. Memang ngobrol sama anak itu sebelum tidur itu efektif karena pada saat dia ngantuk itu gelombang alfa ya yang dia lagi aktif gitu, gelombang alfanya lagi aktif, sehingga dia pada saat itu dia menerima banyak sekali sebetulnya stimulus atau rangsangan yang kita masukkan ke dalam ininya dia, dalam kuping dia gitu. Tapi ya jangan kebanyakan, kamu jadi anak baik ya, anak pinter ya, anak soleh ya, anak ini ya overload gitu. Dibacain satu paragraf ya. Iya, semua ambisinya kita keluarin semua dalam satu waktu, ya jangan. Tapi itu yang misalnya kita bilang, besok bangun pagi ya, kita sahur gitu. Besok kita bangunnya jam 3:30 ya, kita sahur gitu. Nah itu ngobrol tuh kita ngobrol tuh sama anak dari sebelum tidur gitu. Terus pada saat membangunkan, cobain panggil pakai gelar. Coba panggil dia pakai gelarnya. Misalnya kalau bangunin anak yang nomor 1, kalau sekarang saya nggak perlu sih yang ngebangunin, ya udah gede. Cuman waktu dia masih dipanggil sama ayahnya tuh kalau dibangunin, hei penghafal Quran, ayo bangun. Jadi yang disebut itu adalah gelarnya, apa yang ditempelin ke dia, atribut dia apa, gitu. Hei, juara taekwondo bangun yuk, gitu. Jadi apa yang ditempelin ke dia, hei Spiderman bangun misalnya, apa yang dia senang, gitu. Sehingga dia akan bangun dengan kebanggaan, gitu, ya. Jadi coba bangunin, terus jangan bangunin dengan berteriak gitu, orang udah rusak semua, udah yang kita bangun susun udah susah-susah, mood langsung rusak. Jadi gimana caranya anak bangun itu dengan ikhlas dan suka hati gitu, termasuk untuk sahur gitu. Oke, luar biasa, saya baru tahu ini banyak. Oke, itu materi yang ketiga. Dilanjut nanti materi keempat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam Ramadan, Bunda Mutaha Channel.